tugas PPKN yang membahas konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi suatu negara yang mengatur sendi-sendi utama penyelenggaraan negara, mencakup tujuan bernegara, bentuk, dan kekuasaan pembagian pemerintah, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta jaminan hak asasi manusia atau yang disebut juga sebagai HAM. Konstitusi berfungsi sebagai acuan sistem hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah dan sebagai pedoman bagi pembentukan peraturan di bawahnya, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Isi pokok materi konstitusi itu ada 5. Yang pertama, tujuan dan cita-cita negara. Kesepakatan tentang tujuan bersama bangsa. Yang kedua itu organisme negara. Pembagian kekuasaan dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti pusat dan daerah. Yang ketiga itu ada hak dan kewajiban warga negara. Pengaturan dasar mengenai HAM dan kewajiban warga negara terhadap negara. Yang keempat itu ada hubungan warga negara dan negara, mekanisme antara rakyat dan pemerintah. Yang kelima itu ada prosedur pembentukan dan perubahan, tentang bagaimana konstitusi itu dibentuk dan diubah, atau biasa disebut dengan amandemen. Jenis konstitusi itu ada 2. Yang pertama tertulis. Tertulis atau yang biasa disebut dengan written constitution berbentuk dokumen tunggal seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Dan yang kedua itu ada tak tertulis atau yang biasa disebut dengan unwritten constitution, terdiri dari hukum tertulis dan kebiasaan atau konvensi. Konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 3. Yang pertama merupakan hukum tertinggi, mengatur struktur kekuasaan, hubungan antar lembaga, dan HAM, hak asasi manusia. Yang kedua mengalami amandemen untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman. Yang ketiga itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi nilai-nilai fundamental dan tujuan bangsa. Kesimpulannya, pelajar dapat memahami konstitusi itu sebagai hak dan kewajiban, menghargai hukum-hukum yang ada di Indonesia, dan dapat berperan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Terima kasih, bye-bye.